Hi guys, welcome back to my channel. Maaf banget aku baru update lagi karena as you guys know dari video aku yang sebelumnya, emang aku kan udah balik lagi masuk kampus kan. Dan I don't really have that much time untuk bikin video durasi panjang because selain kuliah aku juga ada 3 freelance jobs yang I have to juggle with. Jadi agak sibuk ya, but now I'm back. Jadi sebentar lagi it's going to be my 22nd birthday dan aku pengen bikin semacam birthday transformation kayak gini-gini, kalian tahu kan yang kayak gitu kan, banyak gitu kan. I thought it'd be fun. Jadi untuk merayakan gitu someone's birthday, they would get all sorts of treatments gitu, dan itu yang akan aku lakukan. Dan kemarin tuh aku udah booking beberapa treatment ya gitu. Jadi yang treatment ini akan aku lakukan seminggu ke depan. Jadi selama seminggu ke depan itu di hari-hari berbeda aku akan melakukan treatment ini gitu. Nah, untuk treatment pertama itu facial sama HIFU. Jadi untuk kalian yang tahu HIFU apa, pasti kalian nggak kaget lagi gitu, karena sering banget aku lihat orang treatment HIFU di FYP TikTok aku, terus kayak mukanya tuh langsung snatch gitu. Dan walaupun mungkin aku untuk double chin nggak terlalu ya gitu, tapi aku ngerasa bisa ditingkatkan lah ya gitu ke snatchan muka aku gitu. Terus treatment kedua aku mau pedicure pakai builder gel. Jadi builder gel itu apa kalau kalian belum tahu? Jadi dia tuh kayak di kukunya itu dipakein some sort of gel yang dia tuh menambah apa ya, kayak kekokohan kuku gitu, jadi kukunya nggak gampang patah gitu. Terus aku mau pedicure. Nah, untuk yang pedicure sama yang manicure ini beda salon. Kenapa? Karena untuk yang pedicure aku nggak terlalu perlu gitu ya builder gel, jadi kita mau gel polish biasa aja gitu. Oke, selain 3 treatment itu aku juga mau scaling. Nah, kenapa aku mau scaling? Karena kalau dari segi warna gigi sih aku udah oke ya tuh. Karena kan aku pakai whitening strips dari Crest, sama waktu itu ada sempat local brand aku cobain, itu juga cukup oke. Dan kalau dari segi warna sih aku nggak terlalu bothered, cuma memang gigi aku tuh tipe yang gampang banget karang giginya tuh forming gitu, maka dari itu aku harus rutin banget scaling. Sama untuk yang treatment yang terakhir ini tentatif. Kenapa? Karena aku masih bimbang jadi atau enggak gitu. Karena itu kan untuk treatment terakhir ini aku mau retouch rambut pakai henna. Cuma kalau dari video sih sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya, kelihatannya rambut aku tuh masih hitam. Tapi sebenarnya kalau kena sinar matahari in real life, rambut aku tuh kayak belentang-belenteng coklatnya tuh aneh gitu loh. Jadi di luar treatment yang tentatif ini, aku ada 4 treatment yang akan aku lakuin in hopes nanti ketika aku ulang tahun ke-22 I would look prettier begitu. Jadi come with me with this journey. Semoga ada hasilnya di akhir. Tempat treatment yang aku datengin pertama kali itu untuk gel pedicure. Kalau lagi mau nail art dengan harga affordable, biasanya aku kesini. Ini di Mood Studio, Pangkalan Jati Baru. Tempatnya cozy banget. Sebelum treatment, kaki aku di-soak pakai air panas, bath salt, sama sabun. Setelah di-soak selama 5-10 menit, kaki aku di-scrub terus dikeringin. Menurut aku di sini pengerjaannya cukup detail. Di sini kaki aku di-file, terus untuk kukunya kalau misalnya ada yang kepanjangan dipotong. Setelahnya aku dikasih cuticle softener dan kutikulanya dibersihin. Setelah itu aku dipijit pakai minyak, cuma di sini ternyata ada miskom. Entah kenapa aku cuma pedicure tapi nggak pakai gel polish. Cuma ya udah, nanti kita gel polish di tempat lain aja. Next stop aku ke puskesmas buat check up gigi. Sekalian tadinya mau scaling, cuma ternyata nggak bisa di hari H, harus dijadwalin. Jadi sedihnya aku harus pulang dengan tangan kosong karena aku baru dapat jadwal scaling setelah aku ulang tahun. Hai guys, jadi bentar lagi aku mau berangkat buat treatment facial sama HIFU. Tapi sebelum kalian melanjutkan video ini, aku mau bikin sedikit disclaimer. Jadi memang judul video ini kan birthday transformation, tapi nanti transformation yang aku lakukan bukan suatu hal yang drastis gitu ya. Karena dari segi base, aku cukup suka how I look. I like my hair color, hairstyle, terus juga untuk facial features aku nggak ada hal yang terlalu aku nggak suka gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian nonton, terus the end resultnya yang kayak kok kayaknya nggak beda banget ya, that's the whole point. Aku di sini pengen treatments aja dalam rangka ulang tahun aku. Jadi transformation di sini bukan suatu hal yang drastis, oke? Untuk treatment facial sama HIFU, aku ke Aurora Beauty Bar and Spa yang lokasinya itu di Bintaro. Ini aku diarahin ke lantai 2 untuk nunggu, dan tempatnya itu cozy banget, enak buat treatment. Nah, ini aku udah masuk ke ruang facialnya. Pertama muka aku dibersihin pakai kapas, terus pakai kayak milk cleanser gitu. Setelah dibilas dengan air dan dibersihin, terus muka aku dipakein krim dan dipijat.
Setelah step ini sebenarnya muka aku itu di steam, cuma karena aku tutup mata jadi nggak bisa rekam. Karena nama treatmentnya Hydrofacial, mereka itu pakai teknologi vakum tapi ada airnya gitu. Menurut aku daya suctionnya cukup kuat dan komedo-komedo aku nih terekstrak dengan baik. Kalau ditanya sakit atau enggak, menurut aku sama aja kayak ekstraksi komedo yang dipencet, jadi tetap sakit karena suctionnya ini kan cukup kuat. Tapi secara pribadi menurut aku prefer ini karena nggak yang ditekan-tekan pakai tangan gitu, langsung disedot aja pakai mesin. Bagian ini favorit aku karena habis ekstraksi komedo tadi, terus langsung didinginin pakai mesin ini. Ini aku udah pindah ruangan ke ruangan HIFU. Pengerjaannya itu per section karena aku full face jadi 250 shot, di pipi kiri 100, pipi kanan 100, dan di bagian dagu itu 50. Jujur aku kaget karena ngilu, mbaknya emang awalnya ngomong bakal kerasa dikit gitu, tapi nggak sedikit yang aku expect. Ini udah ganti sisi dan mbaknya tuh ngomong kalau levelnya bisa diturunin, karena ternyata ngilu banget jadi akhirnya aku nurunin levelnya. Terus karena mbaknya notice kalau dari tadi aku taking videos, dia tuh nawarin nyalain lampunya biar katanya videonya lebih bagus, lebih terang. Nah ini bagian terakhir, bagian dagu. Menurut aku ini paling bearable karena yang lain itu karena bagian pipi jadi kerasa ngilunya sampai gusi, kayak sampai gigi gitu. Di sini muka aku kerasa kenceng banget, kayak ketarik bener-bener snatched. Step terakhir adalah face mask. Harusnya ini setelah aku facial, tapi karena aku ada HIFU, kata mbaknya setelah HIFU aja. Bagian ini enak banget karena cooling setelah tadi abis ngilu-ngilu di HIFU. Jadi ini tipe masker yang akan mengering dan bisa di peel off, cuma sayang sekali aku tidak nge-shoot bagian di peel off-nya. Ini setelah diaplikasikan di seluruh bagian muka aku, ini aku ditinggal selama, 15-20 minutes, aku nggak terlalu ngitung, tapi ini cukup ditinggal rada lama. Setelah maskernya di peel off, muka aku dikasih serum, terus dipijat, dan dikasih krim juga. Jujur aku nggak nanya sih ini krimnya buat apa, apakah dia ada SPF-nya atau cuma buat moisturizing, tapi feels nice on the skin. This is how it looks setelah aku keluar dari ruangan treatment. Dan ini tampilannya di bawah direct sunlight. Dan ini untuk total biaya treatmentnya. Halo, aku baru balik dari treatment facial sama HIFU tadi. Menurut aku ini udah kelihatan ya. Tadi tuh kan kelihatannya kayak very textured gitu kan. Ini menurut aku udah mending tuh, kayak udah bersih gitu. Sini juga udah bersih. Biasanya tuh suka ada bintik-bintik hitam, ini udah enggak juga. Terus kalau tadi dari segi HIFU, nanti aku kasih lihat comparisonnya before after aku HIFU. Menurut aku kelihatan di area sini nih, area sini sama sini. Kalau untuk jawline, aku emang udah define kan dari sebelum aku HIFU, jadi mungkin nggak terlalu ketara gitu comparisonnya. Tapi menurut aku dari segi ini nih cukup kelihatan gitu. Dan tadi cukup ngilu ya, karena emang tadi sebelum aku treatment mbaknya emang sempat nanya kan kayak, kalian udah pernah HIFU belum? Terus aku yang kayak, belum pernah gitu. Terus kata dia, bakal rada ngilu sedikit ya gitu, tapi nanti bisa dikurangin kok ininya levelnya. Terus aku tadinya mau yang kayak sotoy gitu kan, yang masih dikurangin sudah nggak usah gitu kan, maksudnya biar lebih efektif. Tapi seiring treatmentnya berjalan, aku akhirnya minta diturunin levelnya karena ngilu banget. Jadi kalau kalian mau HIFU perlu diingat ngilu gitu ya. Aku selama ini ngeliat aja gitu kan di social media, nggak kelihatan kan dia ngerasainnya kayak apa, dan setelah aku ngerasain sendiri ngilu saya, oke? Dan menurut aku I like the finish. Dari segi hasil facialnya juga aku ngerasa muka aku kayak lebih glowing. Ini aku nggak pakai apa-apa ya, tadi emang dikasih serum sama krim aja pas di salonnya, tapi maksudnya aku belum pakein makeup, belum pakai apa. Menurut aku oke banget hasilnya. Untuk treatment builder gel manicure, aku ke New Beauty Cartel yang cabang Jakarta. Ini design press-ons mereka lucu-lucu banget. Terus aku dapat complimentary drink which I appreciate karena lagi panas banget cuacanya. Ujung-ujungnya di sini aku pedicure lagi, jadi menurut aku agak useless ya pedicure yang pertama. Kalau di sini pedicure-nya nggak cuma di file. Karena bulan lalu aku udah builder gel manicure, jadi hari ini tinggal refill aja, dan ini lagi di remove dulu yang bulan lalunya. Sama seperti nail salon pada umumnya, di sini pakai base coat dulu, warna baru top coat. Aku suka karena walaupun aku pilih treatment yang basic, tapi pengerjaannya tetap detail dan hasilnya juga sangat memuaskan. Ini aku nggak tahu apakah karena kuku aku yang kecil atau emang biar detail aja, tapi kakaknya di sini mengerjakan kuku aku dengan menggunakan kuas kecil. Pengerjaan kuku kaki aku dan kuku tangan aku itu dilakukan secara bersamaan. Bagian pembersihan kutikulanya aku suka karena di sini sangat detail dan nggak sakit sama sekali. Kadang kan suka ada yang kependekan yang motongnya, tapi menurut aku di sini pas. Dan tiba-tiba pedicure-nya udah selesai. Aku suka banget sama warna yang aku pilih. Untuk tangan aku baru pemakaian base warna, aku mau bikin kayak blush nails gitu. Ini untuk base-nya jujur kayak gini aja aku udah suka sih. Terus kita pakein airbrush untuk bagian blush nails-nya.
Ini percobaan pertama, warnanya aku agak kurang srek. Setelah itu akhirnya diracik lagi untuk menemukan warna yang lebih pas. Ini hasilnya kalau di bawah studio lights, warnanya emang rada neon ya kalau misalnya di bawah lighting kayak gini. Tapi under direct sunlight menurut aku warnanya tetap soft and natural. Sekarang kita lihat comparisonnya, ini aku sebelum treatment apa-apa, dan ini setelah treatment, makeup, dan styling. Hi, today is my birthday. I'm going out today. Jadi hari ini I did my own makeup. Aku juga pakai contact lens. Sama I'm wearing the cutest dress ever. Ini dari By Henning di Instagram sama Shopee. Ini made by order. Jadi sistemnya pre-order, but it's the cutest dress ever. Nanti kayaknya bakal aku post di Instagram aku. At the end of the day, transformations yang ada di video ini menurut aku tidak hanya terbatas pada treatments yang aku lakukan. Tidak hanya karena HIFU terus muka aku lebih simetris, or because of my new nails, or karena aku make up, tapi lebih karena because I took care of myself, I feel better, I feel prettier. Jadi menurut aku mindset di sini juga berpengaruh ya, dengan kita take care of ourselves, kita juga jadi merasa lebih baik, lebih cakep juga gitu ya. Dan juga dari 5 treatments yang tadinya mau aku lakukan, aku hanya melakukan 3. Untuk yang scaling aku baru dapat jadwal setelah aku ulang tahun, dan untuk yang henna retouch jadinya nggak jadi karena aku rasa rambut aku masih oke. Jadi menurut aku kalau misalnya kalian juga mau melakukan transformation atau mau melakukan treatments ini, menurut aku treatments yang aku lakukan bukan suatu hal yang sifatnya urgent ya, karena memang hasilnya kan bukan yang wow seperti misalnya botox atau filler, itu kan pasti akan langsung kelihatan hasilnya. Jadi kesimpulannya, don't feel bad if you can't do the treatments I did. Kayak misalnya dari segi kuku, menurut aku ada banyak salon kuku yang lain yang dapat menghasilkan hasil yang kurang lebih sama tapi dengan range price yang lebih affordable. Atau mungkin untuk HIFU juga, karena hasilnya nggak sesignifikan itu, menurut aku dengan harga segitu mending kalian rutinin misalnya pakai gua sha gitu ya. Oke, sekarang aku mau pergi dulu to celebrate, so I'll see you guys in the next video.